आजा मेरे गले, आजा मेरे गले, आजा मेरे गले, आजा मेरे गले. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dengan judul Action Jackson. Film yang dibintangi oleh Ajay Devgan dan digarap oleh Prabu Deva. Seperti kita tahu, Prabu Deva selalu menampilkan adegan-adegan perkelahian barbar dalam setiap filmnya. Seperti pada film Wanted dan Rade yang dibintangi oleh Salman Khan. So, film ini wajib banget untuk kalian tonton. Sebelum menyaksikan keseruan review filmnya, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review dari saya. Dan bagi Anda yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan entertainment doang. Pada scene awal diperlihatkan seorang pria baik hati dan tidak sombong. Pria ini bekerja pada sebuah hotel. Lalu sang pria meminta pada manajer hotel untuk cuti selama 1 minggu guna mengikuti perayaan pemujaan di kota Mumbai. Thank you, sir. Okay. Scene pun beralih ke kota Mumbai. Pria ini bernama Visi. Visi yang dibintangi oleh Ajay Devgan adalah seorang preman kampung. Sedangkan pria ini bernama Mosa, yang merupakan sahabat dan tangan kanan Visi. Kemudian di depan sebuah kafe terlihat seorang preman babak belur. Kakak yang juga bos si preman yang tidak terima adiknya dipukuli kemudian masuk ke dalam kafe tersebut untuk mencari tahu siapa orang yang telah memukuli adiknya. Kemudian di dalam dia mendapat telepon dari anak buahnya yang mengatakan bahwa ada seorang pria yang mengaku mengetahui orang yang telah memukuli adiknya dengan meminta sejumlah uang untuk info tersebut. Setelah diberi uang, pria yang ternyata adalah Visi mulai menceritakan dan mempraktekkan apa yang ia lihat. Visi mempraktekannya dengan memukul sang bos preman tersebut sampai terpental, sambil mengatakan bahwa dialah yang telah memukuli adiknya. Kaise? Tujiye. Mendengar itu, bos preman menyuruh anak buahnya untuk mengkeroyok Visi. You might have listened to a thought. It's the Ago, it's the Bago, Ago, Bago. She on the move, gotta know his name. Got all the women in the spot, knowing his game. He that dude so cool, he's fighting all the goons. You know what he do. Setelah berhasil menghajar dan membuat para preman tersebut kabur, Visi pun meninggalkan kafe tersebut dengan disambut cepretan kamera ponsel dari seorang gadis. Kemudian scene berpindah pada sebuah bioskop. Di sana terdapat sekelompok wanita yang salah satunya adalah wanita yang memfoto Visi sedang menggibah temannya sendiri yang hendak membeli tiket bioskop yang bernama Hushi
yang diperankan oleh Sonakshi Sinha. Wanita tersebut berkata mengapa temannya menyuruh Kushi yang memiliki kesialan dalam hidupnya untuk membeli tiket. Benar saja, apa yang dikatakan si wanita semua terjadi. काउंटर पे पहुंचते ही हाउस फुल हो गया। सूप दे। Keesokan harinya kita diperlihatkan oleh kesialan-kesialan Kushi dalam kehidupan sehari-hari. Kushi yang pagi itu terlambat masuk kerja, terpleset dan jatuh ke dalam lumpur yang membuat dirinya digonggongi oleh sang bos. You know the traffic, sir. Kemudian di sebuah mall, Visi membeli beberapa baju dan sempak yang lalu ia coba di kamar ganti. Pada saat yang bersamaan, Hushi pun berada di situ dengan membeli sebuah baju. Lalu Hushi yang hendak mencoba baju itu ingin masuk ke dalam ruang ganti yang tak terkunci. Ketika membuka ruangan tersebut, Hushi dikejutkan dengan melihat Visi yang sedang ingin mencoba sempaknya. Alhasil Hushi pun melihat pohon dengan sebuah pisang yang menggantung di bawahnya. Tapi setelah kejadian itu, kesialan Kushi berubah menjadi keberuntungan baginya. Dimulai dari Kushi mendapatkan sebuah voucher belanja karena dia terdata sebagai pembeli ke 50.000 di toko di mana ia membeli. Tak sampai di situ. Keesokan harinya, Kushi yang ingin berangkat kerja kehabisan bensin yang membuatnya harus menuntun motornya sampai ke pom. Kemudian Hushi yang ingin pipis di toilet dikejutkan kembali dengan melihat Visi yang sedang kencing dalam toilet. पैंट उतारते ही सामने आ जाती है। Hushi yang terlambat masuk kantor mulai menemui bosnya. Tapi bukannya dimarahi, Kushi keluar dengan kegirangan karena ia malah mendapatkan kenaikan pangkat. Hushi pun mulai menceritakan kesialannya yang hilang akibat melihat pisang Visi, yang membuat teman-temannya penasaran dan ingin melihat juga agar bisa seberuntung Hushi. उसका नाम क्या है? मुझे भी उसे वैसे ही देखना है। मुझे भी देखना है। Lalu scene berganti pada sekelompok polisi yang sedang ingin melakukan penangkapan seorang penjahat di sebuah kafe. Salah seorang inspektur yang bernama Sirke menembak penjahat sampai tewas. उस गुंडे का एनकाउंटर हो गया सर। बॉडी को डब्बे में डालो। Kejadian itu membuat Sirke mendapat predikat polisi hebat dan mendapat pujian dari komisaris. Kemudian di sebuah warung pojok, Kushi menemui Musa, teman Visi, untuk menanyakan keberadaan Visi. Tapi dari kejauhan, teman-teman Kushi yang penasaran dengan pria yang membuat Kushi bisa merubah kesialannya menganggap Mosa adalah orangnya. Yang pada akhirnya teman-teman Kushi mendatangi Mosa, yang kemudian menelanjangi Mosa dan memfotonya untuk melihat pisang Mosa. Namun ketika menunjukkan foto-foto Mosa pada Kushi, Kushi berkata bahwa siapa pria jelek itu sambil menutup matanya. Lalu temannya yang memaksa Kushi untuk terus melihatnya tanpa sengaja memperlihatkan foto Visi yang ia jepret di kafe waktu itu. Dan Kushi pun berkata bahwa dialah orangnya yang telah merubah hidupnya. बस ये फोटो तुझे कहाँ से मिली? क्यों? यही तो वो आदमी है। Lalu mereka yang tak sadar dengan keberadaan Visi yang sedang menguping mulai merencanakan agar Kushi mau menjebak Visi. Malam harinya teman Kushi membagikan foto Visi di Facebook untuk mengetahui keberadaan Visi. Dalam beberapa menit saja foto itu mendapatkan banyak like dari netizen. Yang kemudian foto Visi tersebar di Facebook sampai ke New Zealand. Ria, it's too late. Seorang pria yang melihat foto Visi lalu mengabarkannya pada seorang mafia bernama Pedro. Yang kemudian si Pedro ini langsung mengabarkan pada bos besarnya yang bernama Xavier yang berada di kota Bangkok. Xavier sir, phone. मैं पेड्रो बोल रहा हूँ। वो मुंबई में है। Lalu pada sebuah malam Hushi menemui Visi untuk menjalankan rencananya dengan teman-temannya. Kushi mengatakan bahwa dia sedang melakukan penelitian terhadap para preman jalanan untuk skripsinya.
Maka dari itu Husi ingin dalam beberapa hari bisa mengikuti Visi dengan menawarkan sejumlah uang. Setelah kesepakatan harga, Visi menyuruh Kusi untuk datang besok ke sebuah kolam renang. Kusi yang sudah membayangkan bahwa nanti di kolam renang ia bisa memelorotkan celana Visi dibuat terkejut dengan kedatangan Visi yang menggunakan pakaian selam. एक्चुअली ना आज मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है तो मैं तुमसे कल मिलूंगी. Keesokan harinya di warung pojok di mana Visi biasa nongkrong, ia bertemu dengan seorang anak pedagang yang tidak bisa sekolah karena pihak sekolah menolak menerima sang anak yang orang tuanya tidak berpendidikan. Lalu Visi pun bergegas menuju ke sekolah tersebut bersama Kusi. Sesampainya di sekolah, Visi mendapat teguran dari kepala sekolah karena masuk tanpa izin. Lalu Mosa datang dengan membawa ayah si kepala sekolah. Sang kepala sekolah menjadi marah pada Visi dan mencoba menghubungi polisi. Tapi Visi memutuskan kabel teleponnya. Kemudian Visi memanggil sang anak dan menyuruhnya untuk bertanya pada ayah sang kepala sekolah. Ayah kepala sekolah mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena dia adalah orang yang tak berpendidikan. मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. Lalu Visi berkata, jika ayah tak berpendidikan, kenapa anaknya bisa menjadi kepala sekolah? Untuk itu, mengapa anak seorang pedagang tidak punya hak untuk maju? Lalu Visi bertanya pada ayah kepala sekolah, apakah anak yang ada di hadapannya harus menjadi seperti Visi yang seorang preman atau seperti anaknya yang seorang kepala sekolah? Sir, I will study very hard. Lalu sambil meminta maaf pada ayah kepala sekolah, Visi pun meninggalkan sekolah tersebut. Keesokan harinya hasil kerja Visi terlihat. Si anak pedagang sudah bisa mulai sekolah, yang membuat sang ayah berterima kasih pada Visi. Kemudian Kusi yang juga berada di situ dikejutkan oleh teman-temannya yang menyuruh melanjutkan misi awal mereka. Yang kemudian Kusi berpura-pura ingin pingsan agar bisa dibawa ke rumah Visi. घर चलो. अरे लेकिन तेरा घर कहाँ है मेरे को क्या मालूम. तुम्हारा घर तो बताया ना. Sesampainya di rumah Visi, Kusi meminta dibuatkan kopi, bermaksud untuk memasukkan obat tidur dalam kopi tersebut. चीनी कम है. Kemudian Mosa datang dengan mengambil kopi yang sudah diberi obat tidur tersebut. Ketika hendak meminumnya, Mosa melihat Kusi yang sedang mengintip Visi, yang kemudian menaruh lagi gelas kopi tersebut, yang membuat posisi gelas tertukar. Dan pada akhirnya kopi yang berisi obat tidur tersebut diminum oleh Kusi, yang membuatnya pingsan di WC. वॉशरूम का है. Saat tersadar, Husi terkejut ketika pakaian yang ia kenakan sudah terganti. Oh God, मुझे उसे देखना था, उसने मुझे देख लिया. Tapi tiba-tiba seorang wanita tua masuk ke dalam kamar dengan mengatakan bahwa dialah yang telah mengganti pakaiannya. Lalu wanita itu menceritakan kebaikan-kebaikan Visi. तो उसके जैसा नंबर 1 लड़का पूरी मुंबई में नहीं मिलेगा. Kemudian di kantor polisi, Inspektur Sirke mendapat telepon dan fake foto bergambar Visi. Sirke menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya, yang Sirke sebut sebagai pria berbahaya. ये आदमी बहुत खतरनाक है और मुंबई में. Pada suatu malam, Husi yang dalam beberapa hari mengikuti Visi mulai tertarik akan kebaikan hati Visi, yang kemudian mengutarakan cintanya pada Visi, dan akhirnya mereka pun jadian. Kehidupan para pria biasanya akan berubah ketika sudah mengenal yang namanya cinta karena tuntutan dari kekasihnya. Dalam perjalanan mengantar Kusi, Kusi meminta agar Visi mau berubah dan meninggalkan kebiasaannya mabok-mabokan dan berkelahi. छोड़ दूंगा कल से. Keesokan harinya, Pedro sang mafia datang ke kota Mumbai. Dia pun langsung menemui para member mafianya. Di sebuah tempat, Pedro menyuruh agar mereka mencari seseorang dengan menunjukkan foto Visi pada mereka.
Seketika itu mafia seluruh Mumbai mencari keberadaan Visi. Siang harinya sekelompok preman yang waktu itu dipukuli oleh Visi di kafe menemukan Visi dan langsung memukulnya dari belakang. Namun ketika sedang asik-asiknya memukuli Visi, mobil patroli polisi melintas yang membuat para preman tersebut kabur. Lalu Visi bergegas menaiki bemo untuk menuju rumah sakit. Namun baru saja bemo itu berjalan, tiba-tiba datanglah seorang pria berwajah sama yang menaiki sepeda motor. Dan ternyata pria yang tadi dipukuli bukanlah Visi. Dialah orang yang dicari-cari polisi dan gembong mafia yang bernama Xavier. Lalu, siapakah dia? Dia adalah Jay. Karena keberaniannya, dunia hitam menyebutnya sebagai Action Jackson atau EJ. There's no one in the car. World's falling down. You're the one I desire. I'm calling for you. Give me a sweet surprise. Commitment. AJ. Lalu pada suatu malam, Visi yang habis mengantar Kushi pulang ditabrak oleh mobil polisi. Polisi yang mengira Visi adalah AJ lalu menembakinya. Visi pun lari sampai masuk ke dalam rumah sakit. Pada saat Visi ngumpet di rumah sakit, secara bersamaan AJ keluar dari sebuah lift yang membuatnya tertangkap oleh polisi. Lalu Inspektur Sirke membawa AJ bertemu dengan Pedro dan menyerahkannya. Ternyata selama ini Sirke menghabisi preman karena dia adalah seorang polisi yang bekerja untuk Xavier. Melihat kedatangan Pedro, AJ yang sedang diikat pada sebuah mobil menjadi marah yang kemudian berhasil melepaskan ikatan dan mulai mengajar anak buah Pedro yang berjumlah ribuan. Setelah berhasil menghabisi Pedro dan anak buahnya, AJ pun meninggalkan tempat itu. Dan ternyata secara diam-diam Visi melihat orang yang mirip dengannya yang kemudian menceritakannya pada Mosa. तेरी शक्ल का आदमी गुंडों को मार रहा है. Kemudian Visi yang baru saja pulang mendapatkan AJ sudah berada di rumahnya. Melihat keberadaan AJ, Visi mencoba menghajarnya. Tapi entah kenapa, sepertinya kehebatan Visi dalam berkelahi hilang seketika ketika menghadapi AJ. मैंने कुछ नहीं किया. Please मेरी बात सुनो. Disinilah AJ mulai menceritakan kisahnya. AJ adalah seorang anggota mafia internasional. Dia merupakan tangan kanan dari Xavier.
Ceritanya pada waktu itu adik Xavier yang bernama Marina telah diculik oleh musuh Xavier. Xavier pun mengutus EJ untuk membebaskan adiknya. I'm calling for you, such a delight. I'm burning for you. Only punishment. Kemudian Marina yang berhasil EJ bebaskan tertarik dan jatuh cinta pada EJ. Tapi EJ yang sudah memiliki istri menolaknya, membuat Marina marah dan mengadu pada Xavier agar bagaimanapun caranya EJ harus menjadi miliknya. Marina yang marah dengan penolakan EJ mulai menyuruh Pedro untuk memburu dan menghabisi Anusha. There she is. Catch her. जब कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, दिखने में कैसे? सबने ऑरेंज सूट पहना है। EJ yang mengetahui itu mulai melawan pada bosnya. Lalu memutuskan untuk meninggalkan dunia permafiaan. मैंने शादी से पहले इससे वादा किया था कि मैं ये काम छोड़ दूंगा. आज से मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, Xavier. Tapi Marina yang tetap ingin EJ menjadi miliknya mencoba untuk bunuh diri jika tidak bisa mendapatkan cinta EJ. Melihat itu, Xavier menyuruh anak buahnya menghabisi Anusha. Tapi pada saat itu Anusha yang sedang mengandung berhasil selamat. EJ pun membawanya ke Mumbai untuk dirawat oleh dokter spesialis. Dikarenakan keadaan Anusha yang sangat parah dan harus dioperasi. वहां से मैं उसे सीधा हॉस्पिटल ले गया. जैसे ही अनुषा को होश आया, मैं उसे इंडिया ले आया. Lalu EJ berkata pada Visi agar dia mau membantunya untuk menyamar sebagai dirinya dan pergi ke Bangkok untuk berpura-pura menerima Marina menjadi kekasihnya. Bermaksud agar EJ bisa berkonsentrasi dan menunggu sampai operasi Anusha berjalan lancar dengan tidak mendapat gangguan dari Xavier dan anak buahnya. Setelah operasi Anusha berhasil, EJ berjanji akan menyusul Visi ke sana untuk menuntaskannya. Dengan penuh pertimbangan dan rasa kemanusiaan, Visi pun menerima dan mulai pergi ke kota Bangkok bersama Mosa. Sesampainya di Bangkok, Visi yang seorang preman merasa senang bisa menjadi mafia internasional dengan perlakuan-perlakuan spesial dari Xavier. Apalagi wanita yang terobsesi pada EJ terus menyosor Visi yang dianggap adalah EJ. Tapi tidak demikian dengan Mosa. Setiap menit, jam, dan hari ia ketakutan akan kekejaman Xavier. I'm missing my Khushi. यहाँ किस, वहाँ miss. Lalu di Mumbai, Khushi terlihat kebingungan dengan perubahan pada diri Visi yang berubah kalem dan tidak agresif kepadanya. ये इतना बदल गया है। Shin beralih lagi ke kota Bangkok, di mana Visi harus menggantikan Xavier untuk bertemu kliennya yang ingin membeli senjata. Visi yang tidak tahu apa-apa tentang spesifikasi senjata mulai kebingungan menjawab pertanyaan salah satu kliennya. Namun tidak kehabisan akal, Visi pun menghubungi EJ lewat telepon tanpa diketahui semua orang. Barrel 150 mm, rate of firing 300 rounds per. China also makes a KC-92. It's much cheaper. The Chinese shit fires 200 bullets per minute, and the original bitch fires 300. Sometimes during fire, the trigger gets locked. Your call. Setelah menjelaskan semua tentang senjata tersebut, semua kliennya pun setuju untuk membelinya. Tapi ketika satu kliennya bertanya lagi tentang jalur mana yang akan dipakai untuk mengirim senjata tersebut, tiba-tiba teleponnya mati. Visi yang kebingungan akhirnya berdiri dan menembak pria yang terus bertanya padanya sambil berkata bahwa pria tersebut adalah informan Interpol. Rude. Informer. Interpol. Visi pun selamat.
Shoot him! Kemudian pada sebuah malam, Inspektur Sirke melihat Eji yang lalu melaporkannya pada asisten Xavier. Tapi Visi yang mengangkat dan mendengar telepon dari Sirke langsung menghubungi Eji, yang kemudian Eji pun mendatangi Sirke. Eji pun menghabisi Sirke di depan mata Kushi. Kushi yang curiga lalu mengikuti Eji sampai ke rumah sakit. Kemudian di sebuah ruangan, Kushi yang menganggap Eji adalah kekasihnya menjadi marah dan meninggalkan ruangan itu. Suno. Tapi sebelum pergi, Eji memanggil Kushi dan mulai menceritakan keadaan sesungguhnya sambil minum kopi. Esok harinya merupakan hari bahagia Eji, karena operasi sang istri berhasil dan sekaligus melahirkan seorang anak. Tapi di saat yang bersamaan, Xavier mendapat kabar kematian Sirke yang jika dilihat dari tanda-tanda kematiannya seperti apa yang sering Eji lakukan ketika menghabisi musuhnya. Xavier pun mulai curiga dan bertanya-tanya, mengapa bisa ada satu orang berada di dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Yang kemudian Xavier mulai menyiksa Mosa untuk mengetahui kebenarannya. Mosa yang tidak tahan disiksa oleh anak buah Xavier dan Marina mulai menceritakan hal yang sesungguhnya. Mendengar itu, Xavier langsung menghubungi seorang polisi partner dari Sirke, menyuruh untuk mencari keberadaan Anusa dan membawanya ke kota Bangkok. Kemudian di sebuah gudang, Marina yang bertambah kesal mulai menyiksa Anusa. लेके जाओ उसको। Kemudian Xavier menelpon Eji dengan mengatakan bahwa dia akan menghabisi istri, anak, dan Visi sekaligus. Tapi ternyata yang Xavier telepon di Mumbai adalah Visi. Dan sekarang Eji sedang berada di dekat Xavier sebagai mautnya. टकले तू वेशी से बात कर रहा है वो एजे है और वो आ रहा है तेरे पास एजे आ रहा है
बच्चे को मारने का जिगर मेरे पास नहीं। Cerita pun selesai. अरे मूसा, मूसा! शादी कब करोगे? विशी सुन खुशी,